Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1489-1500, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Zhang Yi telah menyiapkan tenaga kerja, dan Deng Shentong segera mengirimkan berbagai intelijen dan rencana tempur. Masalah terbesar dalam perjalanan ke Neon ini bukanlah kekuatan lokal Neon the Demon Chord, tetapi bagaimana menghindari Angkatan Laut Columbia. Lagi pula, menurut intelijen saat ini, armada samudra telah menambahkan mutan kelas Y baru. Mantan Billy the Kid kini telah dipromosikan dan menjadi makhluk kuat dengan nama Sandy Piercer. Zhang Yi masih ingat betul kemampuan orang itu. Jika Zhang Yi tidak menjadi Y, tidak akan semudah ini menghadapinya jika ia benar-benar berhadapan dengannya. Ditambah dengan orang kuat veteran Cadillac dan dukungan militer yang kuat dari armada samudra, itu pasti akan menyebabkan mereka mendapat masalah besar. Oleh karena itu, saran Deng Shentong adalah agar Zhang Yi membawa sekelompok orang elit bersama mereka untuk menyelinap ke ibu kota Jepang Edo untuk menyelidiki lokasi Shinsue terlebih dahulu. Lagi pula, setelah kiamat, seluruh dunia menjadi kacau. Sulit untuk mengatakan apakah masih dilestarikan di Museum Nasional Daliangdu. Zhang Yi setuju dengan saran Deng Shentong. Jadi beberapa hari kemudian, Deng Shentong membawa sekelompok orang ke kota Tianhai. Misi ini tidak dilaksanakan atas nama kota Blizzard, tetapi atas nama keluarga Deng. Oleh karena itu, orang-orang yang datang semuanya adalah orang-orang luar biasa yang telah berkomunikasi dengan Deng Shenzhen dan memiliki kekuatan tertentu. Di antara mereka adalah wakil kaptennya Bai Chunyu. Namun, dua orang lainnya benar-benar mengejutkan Zhang Yi. Karena mereka juga kenalan lama, Bai Li Changqing dan Wu Di. Keduanya datang ke Zhang Yi dan memanggil, "Kapten, apakah mereka sekarang di bawah kendalimu?" Zhang Yi mengangkat alisnya dan bertanya. Deng Shentong mengangkat bahu. "Kau kapten pasukan Tengu, tapi kau jarang terlibat langsung dalam operasi. Jadi, sebagian besar waktu, mereka hanya bekerja bersamaku. Kau tidak keberatan kan?" Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak. Aku merasa lebih tenang membiarkan mereka mengikutimu." Dia berjalan mendekati mereka berdua, meninju bahu Bai Li Changqing, dan menepuk bahu Wu Di. "Lama tak bertemu, berapa tingkat kekuatanmu saat ini?" Bai Li Changqing menggaruk kepalanya dengan sederhana, "Aku sangat malu. Setelah sekian lama, indeks kemampuanku baru mencapai 9.200 poin." Wu Di mengangkat dagunya dengan bangga. "Aku sudah mencapai 9.300 poin sekarang. Kapten, Panglima Ju bilang begitu aku mencapai 9.500 poin dalam indeks kemampuanku, aku akan diizinkan membentuk tim sendiri." Bai Li Changqing mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, "Xiao Wu, apa yang kau bicarakan?" Jelas tidak pantas mengatakan hal seperti itu di depan Zhang Yi dan Deng Shentong. Kekuatan Wu Di telah berkembang pesat, tetapi kepribadiannya masih sama seperti sebelumnya, dan dia tidak tahu bagaimana cara menahan diri. Zhang Yi tidak peduli. Ia menatap Wu Di dan berkata, "Bian Junwu pernah bilang kalau bakatmu paling kuat di tim investigasi. Sekarang sepertinya kau benar-benar tidak mengecewakannya." Ketika Wu Di mendengar nama Bian Junwu, ekspresinya menjadi serius. "Aku selalu mengingat kata-kata kapten. Suatu hari nanti, aku akan membangun kembali pasukan jubah hitam." Zhang Yi mengangguk. "Aku menunggu hari itu tiba." Dengan Zhang Yi di sisinya, persiapan semua material strategis seperti senjata dan perlengkapan menjadi jauh lebih mudah. Tidak perlu merencanakan apapun, cukup bawa semuanya. Semua orang berganti pakaian, mengenakan pakaian musim dingin sehari-hari di luar dan seragam tempur di dalam. Setelah itu, Zhang Yi mengaktifkan kemampuan spasialnya dan memimpin semua orang menuju Edo.
Ini adalah perjalanan pertama Zhang Yi ke Neon setelah kiamat. Sekarang dia sudah dapat menyeberangi jarak 4.000 meter setiap kalinya, sehingga segera dia menyeberangi Laut Cina Timur dan tiba di atas Kepulauan Neon. Jika dilihat dari langit, seluruh pulau tertutup warna putih, dan sebagian besar wilayahnya tertutup salju. Hanya beberapa kota besar yang masih mampu beroperasi. Namun, ketika Zhang Yi dan rekan-rekannya tiba di pinggiran Jiangwei, mereka masih takjub dengan semua yang mereka lihat. Zhang Yi mengamati dari ketinggian dan melihat kota itu ramai dengan orang di mana-mana. Meskipun beberapa gedung tinggi runtuh, ritme kota secara keseluruhan tidak terpengaruh. Dia bahkan bisa melihat toko-toko masih menjalankan bisnis di jalan. Orang-orang mengenakan pakaian musim dingin, berjalan di jalan dalam kelompok 2 atau 3 orang, berbicara dan tertawa. Tidak banyak salju di jalanan, seolah-olah seseorang membersihkannya setiap hari. Bahkan kota Shengjing, kota paling makmur setelah berakhirnya kerajaan Huasu, akan merasa sulit untuk mencapai tingkat seperti itu. Agak aneh, aku selalu merasa ada sesuatu yang salah. Zhang Yi mengerutkan kening dan berbisik. Deng Shentong, apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, Deng Shentong dan yang lainnya berada di ruang bayangan Muyan, tetapi mereka dapat mengamati segala sesuatu di dunia luar. Deng Shentong berkata, begitulah Edo. Lagi pula, dulunya Edo adalah kota metropolitan terbesar di Asia dan markas besar Istana Iblis Kekaisaran. Di sanalah terkonsentrasi seluruh sumber daya Neon dan sebagian besar penduduknya. Jadi wajar saja kalau Edo akan lebih makmur. Zhang Yi menyentuh dagunya. Kelihatannya masuk akal, tapi aku selalu merasa ada yang salah. Setelah kiamat, apakah orang-orang masih dapat hidup dan bekerja dengan damai? Wajar jika kebanyakan manusia biasa berkumpul bersama untuk bekerja, bukan? Dia tidak menyangka pemimpin organisasi mutan di Jepang akan bersikap begitu baik. Deng Shentong berkata, awalnya aku juga curiga ada yang tidak beres di sini, tapi menurut penyelidikan kami, mereka sudah berada dalam situasi ini setidaknya selama setahun. Zhang Yi merenung sejenak dan berkata, jangan bertindak terburu-buru. Mari kita selidiki dengan saksama dulu. Ia menghindar dan setelah beberapa kali melewati, ia tiba di Istana Edo. Bayangan Muyan menyebar di dinding, dan Deng Shentong dan yang lainnya berjalan keluar dari dalam. Mereka semua mengenakan pakaian musim dingin yang tebal, sama seperti penduduk kota lainnya. Dengan bantuan sistem intelijen, komunikasi tidak menjadi masalah, jadi kecuali terjadi perkelahian, mereka tidak akan ketahuan sebagai orang luar. Zhang Yi mengembuskan napas, dan seketika itu juga berubah menjadi kabut putih di udara. Tanpa helm, hanya separuh wajahnya yang terbuka terasa sedikit dingin. Jangan bertindak gegabah di siang hari. Terlalu banyak orang di sini. Tunggu sampai malam dan jelajahi Museum Daliangdu, kata Zhang Yi. Deng Shentong mengangguk. Baiklah, aku akan mendengarkan pendapatmu. Zhang Yi melanjutkan. Sebelum itu, kita harus mengumpulkan informasi secara terpisah. Kita tidak boleh berkumpul bersama, karena ini akan dengan mudah mengungkap kita. Dia menunjuk ke komunikator yang tersembunyi di balik pakaian musim dinginnya. Segera hubungi aku jika terjadi sesuatu. Sku bisa tiba dalam waktu kurang dari 1 menit, dimanapun di Kastil Edo. Mata Fatih Su berbinar. Dia terbatuk, dan berjalan mendekati Zhang Yi. Bos, bisakah kami pergi kemanapun yang kami inginkan? Zhang Yi meliriknya dan berkata, masih siang, dan kau ingin pergi ke teater kabuki? Fatih Su hampir melompat. Ia menatap yang lain dengan gugup dan membantah. Tidak, aku mau ke Akihabara dan lihat-lihat. Akihabara di Edo adalah tanah suci para otaku. Sebagai otaku senior, Fatih Su bisa datang ke Edo setelah kiamat, jadi wajar saja ia ingin pergi dan melihatnya. Paman Yu memukulnya. Chunlei, jam berapa sekarang?
Kita di sini untuk melakukan sesuatu. Bisakah kau berhenti memikirkan permainan? Fatih Su segera menundukkan kepalanya tanda kesal. Deng Shentong tersenyum dan berkata, tidak masalah. Aku lebih mengenal Museum Daliangdu, jadi izinkan aku memimpin tim ke sana. Lagi pula, sayalah yang mengusulkan operasi ini. Semua orang bisa menyebar dan menjelajahi seluruh istana Edo. Akihabara juga merupakan daerah yang sangat padat penduduknya dan patut dikunjungi. Zhang Yi menyilangkan tangannya dan berkata dengan serius, kalau begitu, pasti ada banyak orang di aula Kabuki. Itu harus menunggu sampai malam ini. Deng Shentong tertawa. Pada akhirnya, Zhang Yi mengatur agar semua orang membentuk tim dan pergi ke berbagai daerah di Edo untuk melakukan penyelidikan. Dia satu grup dengan You Kr dan Yang Xinxin, Fatih Su satu grup dengan Paman Yu dan Hua Hua, dan Liang Yu satu grup dengan Muyan. Deng Shentong dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang beraksi dalam kelompok yang masing-masing beranggotakan 4 orang. Kerumunan itu terbagi menjadi 4 arah dan mulai menyelidiki istana Edo. You Kr dan Yang Xinxin sama-sama mengenakan pakaian musim dingin yang tebal dan sepatu bot musim dingin dari kulit rusa, hanya memperlihatkan wajah mereka yang seukuran telapak tangan. Mereka meringkuk di samping Zhang Yi di sisi kiri dan kanan. Mereka tampak seperti keluarga sempurna beranggotakan 3 orang. Berjalan di jalan-jalan Edo yang luas, ada cukup banyak pejalan kaki di jalan, dan beberapa bisnis buka di kedua sisi jalan. Meski dipisahkan oleh kaca tebal, cahaya yang masuk dan gadis penanda pintu yang dengan antusias melayani pelanggan tetap memberikan kesan hidup. Rasanya ini bukan dunia setelah kiamat, tetapi sore musim dingin yang dingin. Enak banget. Sensasi ini. You Kr mendesah sambil tersenyum. Seolah-olah kiamat tidak pernah datang. Dia tiba-tiba memeluk lengan Zhang Yi dan berkata dengan penuh kerinduan. Zhang Yi, kita bisa membangun kembali kota Tianhai di masa depan. Semoga kota ini kembali sejahtera sebelum kiamat. Bagaimana menurutmu? Sebelum Zhang Yi sempat berbicara, Yang Xinxin sudah berbicara lebih dulu. Saat ini, mustahil. Kota Tianhai hanya berpenduduk sekitar 10.000 jiwa. Terlebih lagi, kota Tianhai telah mengalami banyak perang dan telah rusak parah. Dia berpikir sejenak dan berkata, namun, akan lebih masuk akal untuk mereplikasi kota miniatur yang berukuran 1/30 dari ukuran asli kota Tianhai. Zhang Yi tidak menanggapi percakapan mereka. Ia berjalan perlahan, seperti pejalan kaki lainnya. Matanya selalu mengamati keadaan sekelilingnya. Setiap bangunan, setiap pejalan kaki, setiap toko. Setelah kiamat, apakah segala sesuatunya benar-benar dapat kembali seperti semula? Menatap segala yang ada di hadapannya, bahkan dia pun tak kuasa menahan diri untuk berpikir keras. Berjalan menyusuri jalan, mereka tak menyadari waktu telah berlalu begitu lama. Zhang Yi dan 2 orang lainnya merasa seperti berada di dunia lain. Awalnya Zhang Yi bahkan curiga bahwa semua yang dilihatnya adalah ilusi. Atau mungkin yang ada di jalan itu bukan orang hidup, melainkan mesin atau boneka. Namun ketika aku mendekat, aku sadar semuanya nyata. Ini juga menunjukkan bahwa Edo telah kembali ke masyarakat manusia normal. Bahkan, kota ini lebih baik daripada kota Blizzard dan kota Shengjing. Bagaimana caranya mereka melakukan itu? Aku ingin belajar. Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk berkata sambil tersenyum. Keharmonisan di sini dapat disebut sebagai keajaiban umat manusia. Tanpa sadar, ia berjalan ke suatu tempat dengan lampu-lampu terang. Hari masih siang, dan meskipun langit tidak cerah, ia tidak perlu menyalakan lampu. Namun di area ini, dinding luar gedung-gedung tinggi dipenuhi lampu neon warna-warni. Kau bisa melihatnya selama kau mendongak, dan lampu-lampu itu hampir menyilaukan. Yang terpenting, ini bukan tanda neon biasa.
Layar besar berukuran beberapa ratus inci menayangkan gadis-gadis ajaib berpakaian cantik, video iklan Galgame berskala besar, dan iklan berbagai kafe pelayan. Tuan, Nyonya, selamat datang di Love House. Hari ini ada pertunjukan idola bawah tanah. Seorang pembantu dengan pakaian pembantu hitam putih datang dan menyerahkan brosur sambil tersenyum. Zhang Yi menerimanya tanpa sadar, dan kemudian menyadari bahwa ia secara tidak sengaja datang ke Akihabara, tanah suci monyet berduri dua di Edo. Berbagai macam suara elektronik terdengar di telingaku, dan kerumunan di depanku ramai. Para pemburu harta karun dengan ransel di punggung mereka keluar masuk berbagai toko buku komik. Ayah, ayo kita pergi ke toko itu bersama. Seorang gadis cantik dengan kuncir kuda kembar dan mengenakan stoking bergaris hitam putih dengan bersemangat menunjuk ke arah rumah cinta di depannya, dan berkata kepada pria parubaya di sebelahnya. Pria parubaya itu menatap gadis itu dan tersenyum penuh kasih sayang. Oke, Airi-chen. Ayo pergi bersama. Di sisi lain, di sebuah toko barang bekas, seorang wanita dengan sanggul tinggi dan mengenakan kimono biru berjalan keluar dari toko, diikuti oleh putranya yang bertubuh tinggi dan masih duduk di bangku SMA. Petugas di belakangnya dengan sopan mengantarnya keluar. Jaga dirimu, Nyonya Gao Liu, dan terima kasih atas dukunganmu. Zhang Yi menatap segala yang ada di hadapannya dan perlahan menggenggam brosur kafe pembantu di tangannya. Tiba-tiba suara ambulans terdengar di telingaku. Sepertinya terjadi kecelakaan mobil tak jauh dari sana. Para korban luka diselamatkan oleh beberapa remaja dan dibaringkan di pinggir jalan untuk pertolongan pertama. Sebuah ambulans berhenti di dekatnya dan seorang dokter kurus berambut panjang berlari untuk memeriksa pasien. Lalu ia berteriak kepada perempuan berseragam perawat merah muda di belakangnya. Nenek, cepat beri pasien oksigen. Itu Dokter Hirasaka. Melihat segala sesuatu di depannya, alis Zhang Yi perlahan berkerut. Ia selalu merasa ada yang salah, tetapi ia tidak dapat menjelaskannya untuk sementara waktu. Pelayan di sebelahnya masih tekun memperkenalkan sang idola underground yang akan tampil hari ini, menceritakan betapa kerasnya wanita muda bernama Tramon Michi ini bekerja dan betapa hebatnya dia bernyanyi. Zhang Yi melihat ke bawah ke arah brosur dan berkata kepada You Kr dan Yang Xin, ayo pergi. Ayo kita lihat pertunjukannya. Kedua orang itu tidak menyangka bahwa Zhang Yi memiliki hobi seperti itu. Namun, karena kau berada di Akihabara, alangkah baiknya jika kau merasakan ciri khas lokalnya. Jadi mereka bertiga mengikuti pembantu itu ke kafe. Tanpa diduga, ada cukup banyak orang di dalam saat ini. Kafenya tidak terlalu besar, hanya berisi sekitar 10 meja. Terlihat beberapa orang berbalut perban di kepala, memegang plakat penyemangat dan tongkat cahaya di tangan mereka, menunggu di sana dengan wajah gembira. Zhang Yi dan teman-temannya diatur untuk duduk di meja di belakang, dan kemudian pelayan menyerahkan menu kepada mereka sambil tersenyum di wajahnya. Harganya sangat tinggi. Bahkan nasi omelet berbentuk hati yang paling sederhana pun dijual seharga 100.000 yen. Namun, uang bukanlah masalah. Edo masih menggunakan mata uang elektronik yang dikeluarkan oleh Neon National Bank sebagai mata uang umum. Ketika mereka datang, Deng Shentong menggunakan salurannya untuk menambah 1 miliar yuan ke rekening masing-masing orang, yang memungkinkan mereka membelanjakannya sesuka hati. Namun, agar tidak menarik perhatian, Zhang Yi hanya memesan beberapa makanan dan minuman mahal. Tetapi ini sudah cukup untuk membuat senyum di wajah pelayan itu semakin intens. Terdapat lebih banyak jenis kafe pelayan di Jepang dibandingkan di negara Huasu. Di sini, selama kau menghabiskan cukup uang, secara teorimu dapat menikmati layanan yang sangat bijaksana. Para pembantu di sana semuanya gadis muda dan cantik, dan hanya sedikit yang berusia di atas 25 tahun. Kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa yang bekerja paruh waktu. Di sini, pelayanan adalah yang terpenting. Senyum di wajah mereka tak pernah pudar,
dan mereka akan dengan sopan menanggapi permintaan tamu. Zhang Yi memesan beberapa nasi omelet dan beberapa minuman neon yang tidak diketahui, lalu duduk di barisan belakang dan melihat sekeliling dengan tenang. Setelah makanan disajikan, Zhang Yi dan yang lainnya tentu saja menolak memakannya. Hal ini tidak hanya untuk menghindari keracunan, tetapi juga untuk mempertimbangkan kemungkinan mutan menyerang mereka melalui makanan dan minuman. Namun para tamu di barisan depan sangat bersemangat, terutama tamu pribadi, yang memegang papan penyemangat, poster, dan tongkat cahaya di tangan mereka, menatap panggung kecil di depan dengan kegembiraan di mata mereka. Zhang Yi memperhatikan mereka dan tidak menyadari sesuatu yang aneh. Zhang Yi dan teman-temannya berada di belakang. Tanpa ada yang memperhatikan, ia mengambil beberapa minuman dan meletakkannya kembali di atas meja. Ia mengambil gelas dan minum sambil menunggu pertunjukan. Bagaimanapun, acara resminya tidak akan dimulai hingga malam hari, dan karena kita belum punya cukup informasi sekarang, lebih baik kita nikmati saja pertunjukannya. Mengenai masalah-masalah yang merepotkan itu, serahkan saja pada Deng Shentong dan yang lainnya, karena dialah yang memulai operasi ini. Apakah Anda menyadari ada yang salah? Zhang Yi mengobrol dengan Yang Xinxin dan Youke Er melalui saluran internal. Youke Er mengerjap. Tidak. Kurasa tempat ini sangat normal. Persis seperti pemandangan sebelum kiamat. Hanya saja. Dia berhenti sejenak. Itu karena terlalu normal. Ini malah membuatnya tampak agak tidak normal. Yang Xinxin berkata lembut, setelah zaman es, kelangsungan hidup manusia seharusnya menjadi prioritas utama. Namun, kota ini masih memiliki banyak kegiatan rekreasi dan hiburan. Hal ini sendiri sangat tidak normal. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya, mengenakan sarung tangan hitam yang tipis tetapi memiliki efek pelestarian panas yang sangat baik. Suhu udaranya tidak tinggi. Tapi mereka sepertinya tidak berpakaian untuk menahan suhu minus 60 derajat Celcius. Itu juga sangat aneh. Zhang Yi mengangguk perlahan. Ini adalah sesuatu yang selalu sulitku pahami. Secara umum, hanya mereka yang memiliki kebugaran fisik yang kuat atau mereka yang mengenakan seragam tempur khusus yang dapat menahan suhu serendah itu. Namun, di seluruh kastil Edo, orang-orang hanya mengenakan pakaian musim dingin biasa. Bahkan di Akihabara, Anda bisa melihat gadis-gadis mengenakan pakaian pelayan musim dingin. Ini semua sungguh tidak normal. Hanya ada dua penjelasan yang paling masuk akal. Atau, di seluruh kota Edo, semua orang yang berkeliaran adalah mutan. Dan mereka telah memperoleh atribut ketahanan dingin. Atau mungkin beberapa mutan dengan kemampuan yang sangat kuat telah mengubah cara hidup mereka. Untuk saat ini, mari kita tunggu dan lihat saja apa yang terjadi. Zhang Yi menyesap kopi dan berkata ringan. Tak lama kemudian, pembawa acara maju ke depan panggung dan sambil tersenyum mengumumkan bahwa pertunjukan hari ini akan segera dimulai. Minasan, idola paling kawaii di dunia, Nona Tramondori, akan segera muncul. Setelah pembawa acara memperkenalkan dirinya secara berlebihan, para penonton langsung menjadi gelisah. Di meja di barisan depan, ada orang-orang dengan si mentong nama Cina untuk tempat tinggal pribadi di kepala mereka, dan beberapa pria paruh-baya berjas. Mereka melambaikan tongkat cahaya mereka dengan penuh semangat, dan meneriakkan nama Tramontoshi dengan keras. Lalu, seorang gadis dengan kostum pertunjukan yang lucu berjalan keluar dari balik layar. Dia mengenakan pakaian biru dan putih, sepatu bot tinggi di kakinya, dan berjalan ke tengah panggung dengan gitar tergantung di tubuhnya, tersenyum dan melambaikan tangan dengan antusias kepada para tamu di bawah. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Atong ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang di sini. Selanjutnya, silakan dengarkan lagu terbaru saya, Humans Are All Maggots. Senyum di wajah Teramon sangat tulus. Profesionalisme para idola bawah tanah Jepang
adalah sesuatu yang patut ditiru oleh para idola muda Tiongkok. Setidaknya, mereka selalu tampil dengan baik di permukaan. Para penggemar di bawah sudah mengangkat tongkat cahaya mereka dengan penuh semangat. Di belakang panggung, band sudah mulai bermain. Sebuah band kecil yang terdiri dari drummer, keyboardist, dan bassist, dengan Tramon sendiri berperan sebagai penyanyi utama dan gitaris. Musik yang tak kenal lelah memenuhi seluruh kafe dengan ketukan drum yang kuat dan dalam. Nyanyian Tramon Michi cukup bagus. Sebagai idola bawah tanah, dia pasti punya bakat yang luar biasa untuk bisa tampil di kafe Might di tempat seperti Akihabara. Suara merdu itu hampir menembus langit-langit. Saat ia bernyanyi, para penggemar di bawahnya berdiri, melambaikan tongkat cahaya mereka dan mulai menari mengikuti irama. Zhang Yi awalnya diam-diam minum kopi dan mendengarkan musik, tetapi adegan berikutnya hampir membuatnya menyemburkan kopi di mulutnya karena terkejut. Para penghuni pribadi yang gemuk dan para pekerja kantoran parubaya yang mengenakan setelan jas itu sebenarnya menari dengan penuh semangat dengan tubuh mereka yang seharusnya tidak memiliki banyak vitalitas. Lampu-lampu redup, dan lengan mereka dengan luwes mengayunkan tongkat cahaya di tangan mereka. Lampu merah dan biru berkelap-kelip, dan gerakan mereka serempak, membentuk lingkaran dan pita Mobius. Mereka bergerak cepat dan lambat mengikuti irama musik, seperti tim pemandu sorak profesional. Melihat orang-orang ini menari dengan keras, Zhang Yi sekarang benar-benar menyadari betapa kuatnya budaya idola bawah tanah Jepang. Kaki kanannya tak dapat menahan gemetar sedikit mengikuti alunan musik itu. Musik itu kuat dan menular. Dia lupa sudah berapa lama sejak terakhir kali dia berpartisipasi dalam kegiatan kelompok dengan mudahnya. Bahkan Youker dan Yang Xinxin memiliki kilatan aneh di mata mereka saat melihat ke panggung. Selama kita masih manusia, kita perlu berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan akan benar-benar menikmati pertunjukan yang menakjubkan. Zhang Yi dan dua orang lainnya benar-benar menonton seluruh pertunjukan dari awal hingga akhir. Rencana awalnya hanya untuk mencari tempat untuk mendapatkan informasi. Saat pertunjukan berakhir, Tramon Sucia di panggung berkeringat deras, tetapi senyum cerah di wajahnya masih sehangat bunga matahari. Dia mundur setengah langkah dan membungkuk dalam-dalam kepada hadirin. Minasan, arigato. Itu lebih dari 1 jam setelah pertunjukan. Zhang Yi melirik waktu dan memutuskan untuk meninggalkan kafe pelayan. Saat dia hendak pergi, seorang pelayan yang sangat manis diam-diam menyelipkan sebuah catatan ke telapak tangannya. Setelah Zhang Yi keluar, dia membukanya dan melihatnya. Youker dan Yang Xinxin juga langsung memandang dengan tatapan tidak bersahabat. "Kakak, apa yang diberikan gadis itu kepadamu?" Zhang Yi menggoyangkan catatan di tangannya. Alamat surat. Dia mengerahkan sedikit tenaga di tangannya, dan catatan itu berubah menjadi pecahan-pecahan dan melayang di udara. "Ayo pergi, masih pagi, ayo pergi ke tempat lain." Di sisi lain, kelompok Fatisu, Paman Yu dan Huahua sedang menjelajahi istana Edo ke arah lain. Meskipun Zhang Yi berulang kali mengingatkan Fatisu bahwa tidak ada tempat di teater kabuki yang buka pada siang hari. Tetapi dia masih belum bisa melupakan tempat yang sudah lama dinanti-nantinya itu. Maka dia mengikuti petunjuk pada peta dan mengajak Paman Yu dan Huahua ke tempat itu. Huahua adalah seekor kucing, dan Paman Yu tidak tahu banyak tentang hal-hal ini, jadi dia ditipu oleh Fatisu. Tetapi ketika mereka tiba di sana, mereka mendapati bahwa seperti yang dikatakan Zhang Yi, semua toko tutup. Anda dapat melihat berbagai macam tanda lampu tergantung di jalan. Ada rumah cinta, kamar mandi berbusa, dan tempat pendamping pria di mana-mana. Papan nama yang paling menarik perhatian ternyata adalah tanda tangan gigolo dari tempat pertunjukan gigolo, yang dengan jelas menunjukkan prestasi mereka yang mengagumkan. Yang paling mengesankan adalah seorang pria bernama Rowland. Papan namanya bertuliskan bahwa ia telah menjual minuman senilai 150 juta yen tahun ini.
Tentu saja, Yen mengacu pada mata uang Jepang. Luar biasa. Apakah ini Raja Penggembala Sapi? Tapi data ini pasti dari 2 atau 3 tahun yang lalu. Fatty Su memandang gedung teater kabuki yang sunyi dan sepi lalu mendesah kecewa. Meskipun Paman Yu sudah tua, dia tidak bodoh dan sudah menyadari di mana tempat ini. Dia mencengkeram telinga Fatty Su dengan marah dan berkata, "Hei, Chunlei. Kita di sini untuk urusan serius. Siapa suruh kau datang ke tempat seperti ini?" Fatty Su terus melolong. "Tidak mungkin. Aku hanya penasaran, aku ingin melihat apakah aku bisa bertemu orang yang serba bisa. Berhenti bicara omong kosong di sini. Semangat!" Bahkan Hua-Hua menundukkan kepalanya untuk mengendus udara, lalu memamerkan giginya pada Fatty Su dengan ekspresi ganas di wajahnya. Tidak ada pilihan, Fatty Su harus mengubah arah. Tetapi bagaimana mungkin benda seperti itu begitu sulit ditemukan di kediaman pribadi mewah? Ketika dia mendengar seseorang akan datang ke Edo, dia sudah membuat rencana. Tidak lama kemudian, ia muncul di sebuah toko patung dan mulai mengeluarkan air liur melihat deretan patung yang mempesona. Ya ampun, ini surga banget, ya? Aku harus panggil bos dan minta dia bawa semua barang ini. Fatty Su berteriak kegirangan. Paman Yu dan Hua-Hua berada di belakang, yang satu mengerutkan kening dan yang lain bergumam, "Meong," dengan suara mengancam. Fatty Su tersenyum polos dan menggaruk bagian belakang kepalanya. "Sebentar saja, biar aku lihat." Paman Yu mendesah tak berdaya. Hanya sesaat, Zhang Yi meminta mereka menjelajahi Edo, tetapi tidak memberi target spesifik. Ia hanya meminta mereka melihat apakah ada hal yang tidak biasa di kota itu. Jadi daripada mencarinya seperti lalat tanpa kepala, lebih baik melingkari area fokus utama. Mungkin Fatty Su dapat menemukan sesuatu di kediaman pribadi profesional ini. Terlebih lagi, ada banyak sekali hal bagus di sini yang tidak tersedia di Cina. Paman Yu melirik ke arah sudut toko. Ada tumpukan mainan dan buku menarik dengan sampul yang luar biasa indah. Dia terbatuk, wajah tuanya sedikit memerah, lalu dia diam-diam melangkah maju. Di Daliangdu Museum, Deng Shentong membawa Bai Chunyu dan beberapa orang lainnya ke daerah ini. Mereka menurunkan pinggiran topi mereka, membeli beberapa cangkir kopi panas di dekatnya, berpura-pura menjadi orang yang lewat yang hanya berkunjung, dan terus mengamati segala sesuatu di sekitar mereka. Orang-orang bergegas di jalan, dan Museum Daliangdu buka seperti sebelumnya. Tetapi hari ini, tidak banyak orang yang mau masuk dan menghargai peninggalan budaya di tengah cuaca dingin yang ekstrim. Lingkungan sekitar tampaknya sama seperti biasanya. Namun, hanya 2 jalan dari sana, beberapa bangunan mulai runtuh dari bawah, miring secara diagonal dan bersandar pada bangunan lain. Pemandangan itu sudah menjadi reruntuhan. Tetapi penduduk Edo di sekitar tampaknya sudah terbiasa dengan hal itu dan terus beraktivitas seperti biasa. Deng Shentong memasukkan satu tangan ke saku dan mengikuti kerumunan melewati pintu masuk Museum Daliangdu. Tak lama kemudian, ia bertemu Bai Chunyu, Bai Li Changqing, dan Wu Di jalan lain. Keempat orang tersebut memperoleh pemahaman menyeluruh tentang situasi sekitar dari 4 arah jalan. Sepertinya tidak ada pasukan atau mutan yang ditempatkan di dekat sini. Kalau kita mau menyerang, itu tidak akan sulit, kata Bai Li Changqing. Bai Chunyu menyilangkan tangannya dan berkata, ada 2 kemungkinan. Pertama, orang Jepang belum menyadari pentingnya apa yang kita cari. Kedua, benda itu sudah dipindahkan. Deng Shentong berpikir sejenak dan berkata, bagaimanapun, karena kita sudah di sini, kita harus memeriksanya dulu. Kita harus mendapatkan benda itu. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya tetap berada di tangan Jepang. Wu Di memasukkan tangannya ke dalam saku dan tersenyum tidak setuju. Bukankah kita terlalu berhati-hati? Dengan kekuatan kita saat ini, menyapu neon itu mudah.
Angkatan Laut Kolombia tidak akan punya waktu untuk mendukung kita. Kita bisa menaklukkan seluruh Edo. Kalau kau tanya aku, kita harusnya langsung menyerbu Perpustakaan Agung Liangdu, atau masuk ke Istana Iblis Kekaisaran, tangkap pemimpin mereka, dan paksa mereka menyerahkan harta nasional kita. Buat apa repot-repot? Baili Changqing sedikit mengernyit. Wudi, kau masih saja tidak sabaran. Jangan lupa, ini bukan wilayah kita, jadi lebih baik berhati-hati. Wudi hendak membantah, tetapi Baili Changqing melanjutkan, bahkan Zhang Yi pun berhati-hati, jadi mengapa kau begitu sombong dan mendominasi? Wudi hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia langsung menelannya kembali setelah mendengar nama Zhang Yi. Dia sepenuhnya yakin pada Zhang Yi. Lagi pula, dia telah dipukuli habis-habisan olehnya, dan sekarang lawannya bahkan lebih kuat dari yang bisa dia jangkau. Baiklah, kalau begitu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Deng Shentong menekan pinggiran topinya. Setelah malam tiba, kita akan menyelinap masuk dan mencari tahu apa yang terjadi. Karena itulah kita harus meminta bantuan Zhang Yi. Dia tidak hanya kuat dalam pertempuran, tetapi juga ahli dalam infiltrasi dan investigasi. Menyusupi penyidik sangatlah penting. Meskipun Zhang Yi tidak memiliki jaket kulit, kemampuannya sangat berguna, dan dia tidak akan mudah tertangkap oleh pihak lain dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Setelah berdiskusi, Deng Shentong membuat keputusan. Dia segera menghubungi Zhang Yi dan menjelaskan pikirannya. Kami telah menyelesaikan penyelidikan di dekat Museum Daliangdu, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kami akan mengambil tindakan malam ini. Dia memandang bangunan besar berbentuk piramida terbalik itu dan berkata, jika semuanya berjalan lancar, kita bisa mengambil apa yang kita inginkan tanpa memberitahu siapapun. Aku harap begitu. Zhang Yi berkata begitu. Aku tidak melihat sesuatu yang aneh di sini, jadi mari kita tunggu saja malam tiba. Deng Shentong dan ketiga rekannya merasa tidak pantas bagi mereka untuk terus berkeliaran. Jadi mereka mencari sebuah kafe dan duduk. Beberapa orang memesan secangkir kopi dan mulai menunggu dengan tenang hingga malam tiba. Tim lain berada dalam situasi serupa saat ini. Selama penyelidikan tanpa tujuan hari itu, aku tidak menemukan sesuatu yang aneh di Edo, tetapi sebaliknya aku dapat menghargai pemandangan Istana Edo. Fatih Su sangat senang hari ini. Awalnya, dia agak pendiam, takut dikenali di Edo. Namun perlahan, dia melepaskannya. Menurut perkiraan, populasi Kastil Edo sedikitnya lebih dari 500.000. Lagi pula, hampir sepertiga dari seluruh neon terkonsentrasi di kota ini. Setelah kiamat, wilayah ini adalah yang paling sedikit terkena dampak dan banyak orang masih mampu mencari nafkah. Fatih Su di sini hanyalah satu dari banyak otaku gemuk yang sedang dalam perjalanan menuju Akihabara untuk berziarah, dan dia sama sekali tidak menarik perhatian. Lagi pula, mereka belum melakukan apapun sejauh ini, dan sistem cerdas dapat mensimulasikan aksen neon yang sempurna, jadi tidak seorang pun akan tahu bahwa mereka adalah orang luar. Fatih Su bersenang-senang di Kastil Edo. Uang yang diberikan Deng Shentong jauh melebihi kemampuan mereka. Ia dengan antusias membeli beberapa figur berkualitas tinggi, lalu tak sabar untuk merasakan budaya otaku lain di Edo. Sayangnya, mereka harus tampil di malam hari dan tidak dapat menikmati keindahan teater kabuki. Namun, Fatih Su, yang telah menyiapkan rencana, mengikuti petunjuk di peta dan mengunjungi semua basis budaya otaku terkenal di sini. Paman Yu menatap Fatih Su tanpa daya, tetapi Zhang Yi hanya meminta mereka untuk bersiaga hingga malam tanpa instruksi tugas yang jelas. Jadi aku biarkan saja Fatih Su pergi. Adapun Hua-Hua, dia hanya meringkuk di pakaian tebal Paman Yu dan tidur siang. Paman Yu, ayo, tempat ini keren banget. Fatih Su menunjuk ke sebuah toko di depan dan dengan gembira berteriak kepada Paman Yu di belakangnya. Paman Yu menghampiri tanpa daya dan berkata, aku tahu,
Aku tahu. Apa yang kau temukan? Namun ketika dia melihat lebih dekat, dia tidak dapat menahan pandangan aneh di matanya. Aku tidak tahu bagaimana Fatih Su menemukannya, tetapi dia menemukan sebuah bar yang buka pada siang hari di sebuah gang terpencil. Menurut waktu neon, saat itu sekitar pukul 3 sore. Langit sudah mulai gelap, tetapi masih ada waktu sebelum pukul 5 ketika malam tiba. Adapun bagaimana Paman Su bisa tahu ini adalah sebuah izakaya, hal itu terlihat jelas sekilas. Ada tanda berbentuk botol shochu raksasa di pintu masuk. Hei, Fatih Su, apa kau gila? Kenapa kau datang ke sini untuk minum di saat seperti ini? Paman Yu mengerutkan kening dan melotot tajam ke arah Fatih Su. Fatih Su segera mencondongkan badan dan berbisik di telinganya. Ini bukan izakaya biasa. Ada strategi khusus untuk membunuh atau mati di sini. Aku sudah membuat panduannya. Kau akan tahu begitu masuk. Spesial. Membunuh dengan kematian tertentu? Kerutan di dahi Paman Yu semakin dalam. Kutanya, jam berapa sekarang? Fatih Su memohon, aku cuma mau lihat dunia. Aku janji nggak minum alkohol, cuma jus, oke? Paman Yu menolak, tetapi dia tidak tahan dengan permohonan Fatih Su yang terus-menerus dan berjanji tidak akan minum dan menimbulkan masalah. Paman Yu menghubungi Zhang Yi dan menjelaskan masalah tersebut. Pada saat ini, Zhang Yi baru saja keluar dari kafe pelayan dan berencana untuk mencari ruang pachinko untuk menghabiskan waktu, atau pergi ke arena permainan untuk merasakan karakteristik neon. Mendengar apa yang dikatakan Paman Yu, dia melirik ke langit dan berkata, kau tidak boleh minum. Kalau kau bertemu Mutan, ingat untuk segera memberitahuku. Yang lain boleh memanjakannya sebentar. Baiklah, aku mengerti. Paman Yu mengakhiri panggilannya, menatap Fatih Su dan memperingatkannya lagi. Ingat, jangan minum selama misi. Wajah gembira Fatih Su tampak seperti dia telah meminum 2 pon ubi jalar kering. Oke. Fatih Su tentu saja tidak pergi ke sana untuk minum. Tepatnya, dia datang ke sini untuk para wanita yang menyajikan minuman di izakaya. Dia seorang peminum berat dan tidak bisa minum banyak, tetapi sifat serakah dan penuh nafsu tidak pernah berubah. Setelah masuk, ia langsung mencari ruang pribadi dan duduk. Resepsionis yang mengenakan kimono putih menghampirinya, tersenyum, dan membungkuk, menanyakan apakah tamu membutuhkan sesuatu. Paman Yu melipat tangannya, duduk di sudut dengan tubuhnya yang seperti beruang, wajahnya sehitam besi kasar. Dia menjawab dengan dingin, tidak perlu. Dia tidak tertarik pada wanita Jepang. Fatih Su menghampiri dan bercanda. Paman Yu, coba pikirkan ini dari sudut pandang yang berbeda. Kita sedang membawa kejayaan bagi negara kita. Paman Yu memutar matanya. Kau benar-benar sedang menguji keberuntunganmu. Percayalah, aku tidak akan membuat kesalahan di saat seperti ini. Dia berasal dari latar belakang militer dan tahu bagaimana melakukan segala sesuatunya secara moderat, itulah sebabnya dia sama bingungnya tentang waktu seperti Fatih Su. Fatih Su hanya melambaikan tangannya dan berkata kepada Mamasan, 2 orang, tidak boleh yang berusia di atas 18 tahun. Mamasan membungkuk dan mundur sambil tersenyum. Paman Yu tak kuasa menahannya lagi, dan berkata kepadanya sambil menggertakkan gigi. Zhang Yi memang memanjakanmu, tapi kau tak boleh gegabah. Dan kau tak mau ada yang berusia di atas 18 tahun. Apa maksudmu? Fatih Su mengedipkan matanya dan berkata, sepiring buah? Tentu saja. Sialan. Kau percaya itu? Tepat ketika Paman Yu hendak memukul seseorang, Fatih Su memegang tangannya dan tatapannya menjadi serius. Paman Yu, jangan terlalu bersemangat. Aku di sini bukan tanpa alasan. HMPH, tentu saja aku tahu kau punya alasan. Oh, bukan itu maksudku. Fatih Su melihat sekeliling, lalu merendahkan suaranya dan berkata kepada Paman Yu. Paman Yu, kau tahu,
Meskipun aku terlihat seperti pecundang di hari biasa, aku tetaplah seorang elemental es dan salju dengan indeks kemampuan 9000. Paman Yu menatap Fatty Su dari atas ke bawah dengan mata terbelalak. Kau cukup sadar diri. Bukan itu intinya. Dia berkata dengan serius, maksudku, aku lebih sensitif terhadap perubahan suhu udara dibandingkan kebanyakan orang. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya ke udara, seakan-akan sedang perlahan meraih sesuatu dari udara tipis. Aku tidak melupakan misi bos. Saat ini aku sedang bekerja keras untuk meningkatkan kegunaanku dan menghindari menjadi beban bagi orang lain. Jadi sepanjang perjalanan ke sini, aku sebenarnya berjalan ke arah tempat yang banyak orangnya. Paman Yu menyingkirkan rasa jijik di wajahnya dan bertanya, apa yang kau temukan? Fatty Su menatapnya dan berkata dengan serius, orang-orang ini terlihat normal, tapi suhu tubuh mereka jelas tidak normal. Bahkan bos dan yang lainnya tidak menyadarinya. Tapi aku menyadarinya. Suhu tubuh? Paman Yu tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Siapa yang bisa mendeteksi benda ini? Jadi apa rencanamu? Senyum lebar tersungging di bibir Fatty Su. Ia mendongak dan menatap mamasan yang berjalan ke arahnya bersama beberapa pelayan seksi, lalu menggosok-gosok tangannya dengan kuat. Aku harus mengalaminya sendiri untuk membuktikan kecurigaanku. Paman Yu begitu marah hingga hidungnya hampir bengkok. Setelah semua pembicaraan ini, bukankah kau hanya ingin dekat dengan wanita muda itu? Keempat kelompok tersebut semuanya beroperasi di Istana Edo, tidak jauh satu sama lain, dan semuanya berpusat di sekitar Museum Dairyodo. Zhang Yi dan ketiga rekannya menemukan sebuah restoran Jepang dan menunggu di dalam hingga malam tiba. Aroma daging panggang memenuhi udara, tetapi tidak ada seorang pun yang makan. Zhang Yi melirik waktu yang ditampilkan di retina oleh sistem cerdas, lalu melirik langit yang semakin gelap di luar jendela. Sudah hampir malam. Begitu malam tiba, mereka akan segera bertindak. Di izakaya, Fatty Su sudah memeluk para wanita di kiri dan kanan, minum jus dengan penuh kenikmatan. Dia bahkan melepas ikat pinggang seorang pelayan dan melilitkannya di kepalanya. Sebuah tangan gemuk dan kotor diletakkan di paha sang nyonya rumah dan ditepuk. Wah, gadis-gadis muda hebat sekali, paha mereka sangat elastis. Fatty Su mengucapkan ini dengan pandangan mesum sambil diam-diam menatap Paman Yu. Tepat seperti yang dipikirkannya, ada sesuatu yang aneh tentang orang-orang di Istana Edo. Mata Paman Yu menatap tajam ke arah orang-orang di izakaya. Jika benar seperti yang dikatakan Fatty Su, bahwa suhu tubuh orang-orang di sini tidak normal, maka mereka jelas bukan orang biasa. Kemungkinan mereka semua mutan sangatlah kecil. Kemungkinan yang lebih besar adalah mereka adalah boneka. Atau produk ciptaan kekuatan mutan. Memikirkan hal ini, otot-otot Paman Yu menegang. Kalau begitu, bukankah orang-orang ini sudah tahu identitas mereka? Paman Yu mengerutkan kening, dan nyonya rumah di sebelahnya melihat ini, tersenyum dan datang membawa segelas anggur dan duduk di sebelah Paman Yu. Paman, kalau Paman di sini, kenapa duduk sendirian di sini? Ayo, aku bersulang untukmu ya. Nyonya rumah berkata demikian dan menyerahkan gelas anggur. Mata Paman Yu berkilat, lalu dia mengulurkan tangan untuk mengambil gelas anggur, tetapi sengaja mengerahkan tenaga secara diam-diam. Ledakan. Gelas berisi dom perignon jatuh ke meja dan pecah. Pecahan gelas menggores paha putih sang tuan rumah, meninggalkan luka, dan darah pun mengalir deras. Ah! Nyonya rumah berteriak, dan keributan di sini juga menarik perhatian orang-orang di sekitar. Paman Yu terus menatap reaksi tuan rumah. Melihat bahwa dia tampaknya tidak berpura-pura terkejut, dan luka di kakinya memang berasal dari orang yang masih hidup, ia menjadi semakin bingung. Itu bukan boneka atau robot. Apa yang terjadi? Mungkinkah apa yang terjadi di Istana Edo adalah mutasi massal?
Paman Yu segera meminta maaf dan mengeluarkan tisu toilet untuk membantunya menghentikan pendarahan. Mama San yang bergegas menghampiri pun ikut memasang senyum menyanjung setelah menerima kiriman uang dalam jumlah besar dari Fatisu. Maaf sekali sudah merepotkanmu. Fatisu melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Ini pertama kalinya temanku ke tempat seperti ini, jadi dia mungkin terlalu bersemangat. Mama San dan tuan rumah pergi sambil mengucapkan terima kasih. Tetapi kebingungan di mata Paman Yu masih terlihat untuk waktu yang lama. Apa yang sedang terjadi? Fatisu tidak bisa berkomunikasi dengan Paman Yu saat itu juga. Ia terus menggunakan telapak tangannya untuk merasakan suhu tubuh kedua pelayan wanita itu guna memastikan tebakannya, sambil memberi isyarat kepada Paman Yu dengan matanya, memintanya untuk tetap tenang dan tidak panik. Situasinya agak rumit. Kita tunggu saja sampai kita bertemu Zhang Yi dan yang lainnya. Paman Yu menuangkan segelas susu untuk dirinya sendiri dan perlahan-lahan menuangkannya ke tenggorokannya, tetapi rasanya seperti produk yang didinginkan. Lagi pula, di mana kita bisa mendapatkan susu segar akhir-akhir ini? Kalaupun ada, hanya kalangan atas yang bisa menikmatinya. Tanpa terasa, waktu telah menunjukkan pukul 5 sore. Malam terasa tiba-tiba menggelap. Kegelapan pekat bagaikan tirai raksasa yang ditarik dari barat ke timur, seketika menutupi langit. Fatisu dan Paman Yu masih berpikir ketika mereka mendengar pesan dari Zhang Yi. Waktunya telah tiba, ayo berkumpul. Pada saat yang sama, beberapa kelompok lain juga bersiap untuk berangkat dan berkumpul di dekat Museum Daliangdu sesuai rencana semula. Fatisu tersadar kembali. Oh, aku hampir lupa urusan penting. Paman Yu, ayo pergi. Dia meremas paha nyonya rumah yang duduk di sebelahnya dengan keras. Namun kali ini, yang ia rasakan bukan lagi kulit yang hangat dan lembut. Titik-titik sentuhan jari-jarinya menjadi sangat dingin. Fatisu tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah nyonya rumah di sebelahnya, dan melihat tatapan matanya tiba-tiba menjadi tumpul, seolah-olah dia adalah mesin yang baterainya dicabut. Fatisu mengulurkan tangan dan menepuk pipinya karena terkejut. Namun, begitu ia mengerahkan sedikit tenaga dengan tangannya, ia mendengar bunyi kerak. Dan kepala wanita itu langsung jatuh dari lehernya ke tanah. Kepalanya berguling 2 kali dan jatuh ke kaki Fatisu, menatapnya. Ah! Fatisu hampir berteriak, tetapi tak lama kemudian sebuah tangan terulur dan menutup mulutnya. Paman Yu berbisik, tenanglah. Lihat sekelilingmu. Fatisu membuka lebar matanya dan melihat sekelilingnya, tetapi pemandangan di sekelilingnya membuat kandung kemihnya terasa tidak nyaman. Di izakaya yang tadinya ramai, semua orang tiba-tiba berhenti. Seperti robot tanpa tenaga, mereka membeku di tempat. Seluruh izakaya terdiam membisu. Angin malam menderu, dan lampu-lampu di izakaya mulai berkedip-kedip, dan akhirnya semuanya padam dengan bunyi pop. Sosok-sosok dalam bayangan itu tampak seperti mayat yang dingin. Fatisu telah melihat pemandangan besar sebelumnya, tetapi dia masih takut dengan pemandangan aneh di depannya. Paman Yu mengeluarkan pistol besar, mengisinya dengan peluru, dan mengarahkannya dengan tenang ke segala arah. Ada yang aneh dengan tempat kumuh ini. Sebelum dia dapat menghubungi Zhang Yi telah menarik mereka semua ke saluran komunikasi. Hati-hati di sekitarmu. Tempat ini semakin aneh. Jauhi jalanan, ada hal-hal aneh yang keluar. Sebelum Zhang Yi selesai berbicara, Fatisu melihat bayangan hitam besar tiba-tiba muncul di luar jendela, dengan mata sebesar orang dewasa menatap mereka. Apa-apaan? Dar! Sebuah lengan besar langsung memecahkan kaca dan menangkap Fatisu dan Paman Yu. Angin! Angin salju! Fatisu menjerit, suaranya terdistorsi, seperti seekor bebek yang lehernya dicekik. Badai es dan salju yang dahsyat keluar dari mulutnya, langsung menghancurkan seluruh izakaya.
Lengan besar itu pun ikut terkena dampaknya dan tidak jadi mencengkeram mereka, tetapi hanya mencengkeram bagian belakang mereka. Pergi! Paman Yu menggendong Fatisu, dan dalam sekejap, mereka dibungkus dengan seragam tempur dan mereka berdua bergegas ke jalan. Namun, apa yang mereka lihat selanjutnya membuat mereka sangat menyesal telah meninggalkan izakaya. Karena saat ini mereka lebih suka bersembunyi di dalam rumah dan tidak melihat apa yang terjadi di luar. Di bawah langit hitam pekat, Istana Edo yang ramai di siang hari kini menjadi sunyi senyap. Tak ada satupun pejalan kaki di jalan, dan semua lampu di rumah-rumah tiba-tiba padam. Hanya lampu sorot warna-warni dari pusat kota yang menembus kabut kelabu yang sunyi dan melesat ke langit. Seluruh Edo diselimuti kabut tebal. Dan dalam kabut ini, bayangan-bayangan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di kejauhan, seperti bukit-bukit, pohon-pohon besar, dan binatang-binatang liar yang melintasi jalan-jalan sepi, berjalan ke sini tanpa tujuan. Saat malam sunyi, hantu-hantu berkeliaran. Yang menyerang Paman Yu dan Fatisu adalah monster berlengan 6. Tubuhnya seperti manusia dengan tungkai bawah yang sangat pendek, tetapi lengannya lebih panjang dari tubuhnya, puluhan meter panjangnya. Tubuh hitam pekat itu tampak seperti lukisan tinta kasar, hanya memiliki satu mata dan mulut besar yang menempati setengah wajah di kepalanya. Setelah serangannya gagal, perlahan-lahan ia menarik lengannya, lalu berbalik menghadap Paman Yu dan Fatisu, dan mengeluarkan lolongan yang menyedihkan. Ini. Apa-apaan ini? Fatisu sangat ketakutan hingga wajahnya memucat dan suaranya melengking, seperti suara wanita. Monster itu sudah menopang dirinya sendiri di tanah dengan lengannya yang kuat dan menerjang ke arah mereka dengan cepat. Tepat saat Paman Yu memanggil baju zirah luar dan hendak melawan monster itu, sesosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di hadapannya. Jangan buang waktu di sini. Pergi. Pada saat kritis, Zhang Yi bergegas secepat mungkin. Seperti yang dikatakannya, dia bisa pergi kemanapun yang dia inginkan kapan saja di seluruh kota Edo. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa Istana Edo menjadi aneh setelah malam tiba, dia segera mengambil tindakan dan mengumpulkan semua orang. Ruang bayangan terbuka, dan Paman Yu serta Fatisu pun memasukinya. Hantu jahat besar di depan membuka mulutnya lebar-lebar, seolah-olah telah membuka tas besar, dan menutupi Zhang Yi. Zhang Yi mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan, lalu memutar tangannya di udara seperti kunci. Tubuh hantu jahat itu tiba-tiba berputar aneh di udara, lalu terkoyak. Keterampilan spasial pemurnian alam ilahi, keterampilan pencekikan instan dan tak terhentikan dalam radius 3 km. Setelah membunuh hantu raksasa dalam hitungan detik, bayangan menakutkan dalam kabut abu-abu tampaknya merasakan apa yang terjadi di sini dan menoleh. Untuk sesaat, perasaan dingin karena ditatap oleh monster yang tak terhitung jumlahnya muncul di hati Zhang Yi. Pupil matanya sedikit mengecil, dan dia benar-benar merasa seperti telah bertemu lawan yang menakutkan. Tidak dapat diceritakan berapa banyak hal yang ada di kabut abu-abu di hadapannya yang dapat membuatnya merasa gelisah. Namun perasaan ini agak aneh. Apa-apaan ini? Mungkinkah parade malam 100 iblis dari periode Heian di Jepang benar-benar ada? Menghadapi lawan yang tidak dikenal, meskipun ia sudah menjadi mutan setingkat kereta hitam, Zhang Yi tetap memilih mundur terlebih dahulu. Dia memimpin semua orang melewati ruang angkasa beberapa kali dan tiba di sekitar Museum Nasional Daliangdu, tempat dia menemukan Deng Shentong dan yang lainnya. Pada saat ini, beberapa orang juga bersembunyi di bawah naungan malam, mencoba bersembunyi di gedung-gedung besar. Namun entah mengapa, hantu-hantu raksasa dalam kabut itu seolah mampu mencium bau manusia pada mereka dan mengejar mereka tanpa henti. Deng Shentong menghunus pedangnya, dan bintang berujung 4 dengan cahaya suci putih menebas ke arah sekelompok hantu dalam kabut di belakangnya. Namun, kemanapun cahaya suci itu lewat, mereka hanya tertunda sesaat, lalu segera mereka mengejarnya lagi.
Melihat mereka dikelilingi kabut tebal dan tidak ada jalan keluar, Zhang Yi muncul entah dari mana. "Ikuti aku." Zhang Yi meminta Deng Shentong dan yang lainnya untuk memasuki ruang bayangan juga, lalu bergegas menuju luar kastil Edo tanpa ragu-ragu. Dia tidak akan pernah berani bertindak gegabah sebelum mengetahui rahasia apa yang disembunyikan kota ini. Sesaat kemudian, Zhang Yi sudah terbang tinggi ke langit. Ia kembali menatap kastil Edo, yang telah lama diselimuti kabut tebal. Saat itu, kota itu dipenuhi bayangan dan hantu di mana-mana. Pemandangan ini membuatnya merinding. Ia belum pernah melihat pemandangan seaneh itu di dunia manusia. "Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di Edo selama periode setelah kiamat. Pengadilan Iblis dan Angkatan Laut Columbia pasti menyadari hal ini. Namun, mereka tidak menyadari adanya fluktuasi energi yang signifikan di sini. Apakah masyarakatnya akan mengabaikan hal ini begitu saja? Atau apakah hal-hal aneh ini juga dikendalikan oleh mereka?" Zhang Yi tahu betul bahwa bahkan jika dia menerobos masuk ke kelompok parade malam 100 iblis dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk melarikan diri, dan dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk melarikan diri. Untuk mengatakan sebuah klise, jika mutan yang muncul di Istana Edo hari ini bukan Zhang Yi, bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia mungkin akan terluka parah. Berjalan, Zhang Yi melarikan diri jauh tanpa ragu. Untungnya, kabut hanya menutupi area kota Edo, dan kabut dengan cepat menghilang ketika ia mencapai area luar. Setelah Zhang Yi mendarat, dia memastikan tidak ada mutan lain di sekitarnya. Lalu dia membiarkan Deng Shentong dan yang lainnya keluar dari ruang bayangan. Wajah semua orang tampak agak buruk saat ini. Baru saja, kastil Edo tiba-tiba terbenam dalam kegelapan malam, dan berubah dari kota yang makmur menjadi neraka di bumi, yang membuat mereka sangat terkejut. Deng Shentong memegang sikunya dengan satu tangan dan dagunya dengan tangan lainnya, bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius. "Mustahil. Berdasarkan pemahaman kita tentang Jepang, mustahil ada begitu banyak makhluk mengerikan di tempat ini." Zhang Yi meliriknya dan berkata dengan tenang, "Bukankah kau mengatakan bahwa penyelidikanmu terhadap Jepang sudah selesai?" Deng Shentong tersenyum kecut dan menjelaskan dengan canggung, "Kau tahu, Jepang adalah bagian dari rantai yang menghalangi akses Huasu ke laut, dan dengan Angkatan Laut Columbia yang bertanggung jawab. Meskipun jaringan intelijen keluarga Deng kuat, mereka tidak bisa mengumpulkan semua informasi tentang Edo secara akurat." Zhang Yi menatap Deng Shentong dalam-dalam, berjalan mendekatinya selangkah demi selangkah, dan menatap Deng Shentong dengan tatapan tajam. "Kau benar-benar tidak tahu apa-apa? Apakah kau benar-benar memintaku datang ke Edo, hanya untuk mendapatkan salinan asli Shingaku?" Tatapan mata Deng Shentong tidak menghindar sedikit pun, dan dia mengangguk penuh semangat. "Aku bisa menjamin ini dengan kehormatan sebagai pewaris keluarga Deng. Ini pertama kalinya aku mengalami semua ini." Mata Deng Shentong tidak tampak palsu, dan orang yang sombong seperti itu tidak akan dengan mudah mengumpat atas nama keluarga Deng. Zhang Yi menggosok alisnya. "Jika kau mengatakannya seperti itu, kami tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini saat ini. Operasi malam harus dibatalkan untuk saat ini. Bagaimana kalau mengubah rencana operasi menjadi siang hari?" Bai Chunyu melangkah maju dan berkata, "Aku khawatir ini akan sulit. Siang hari, akan ada banyak orang yang mengunjungi Museum Daliangdu. Jika kita menyelinap masuk, risikonya tinggi untuk terekspos. Kalau kita ketahuan oleh Pengadilan Iblis dan Angkatan Laut Columbia, kita akan mendapat masalah besar. Sekalipun kita bisa kabur, itu tetap akan membawa masalah besar. Yang paling merepotkan adalah begitu, Xin Sui tidak lagi ada dalam koleksi museum, tetapi sudah dipindahkan, mereka akan menyadari nilai barang ini." Meskipun Zhang Yi masih sedikit takut dengan perubahan di Istana Edo, dia telah melihat berbagai macam pemandangan aneh sejak akhir dunia. Meski terkejut,
Hal pertama yang terpikir olehku tetaplah menyelesaikan masalah itu. Setelah memikirkannya, ia berkata kepada Deng Shentong dan yang lainnya, kita harus mencari tahu situasi di kota Edo. Kalau tidak, kita akan menghadapi risiko yang tidak diketahui. Deng Shentong juga tahu bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki masalah yang tidak jelas. Jadi dia berkata, haruskah kita menyelinap masuk dan menyelidiki? Zhang Yi berkata dengan tenang, tidak perlu. Kalian semua tetap di sini dan tunggu, tetap waspada terhadap lingkungan sekitar, dan bantu aku mengamati pergerakan Kastil Edo. Dia memutar pergelangan tangannya. Mengenai penyusupan dan penggeledahan, biar aku saja. Bahkan dia bisa merasakan aura berduri dari ratusan setan yang berkeliaran di sekitar Kastil Edo di malam hari. Jika kapten seperti Deng Shentong masuk, nyawa mereka akan terancam. Orang-orang datang ke sini bersama Zhang Yi. Dia tidak akan membiarkan Deng Shentong dan yang lainnya menjadi umpan meriam, dan umpan meriam yang tidak terlalu penting. Hua-Hua akan tetap di sini untuk melindungimu. Aku akan masuk dan menyelidikinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang keberatan dengan hal ini. Jika menyangkut kemampuan menyelamatkan hidupnya, Zhang Yi sudah pasti yang terbaik di dunia. Setelah Zhang Yi memastikan tidak ada bahaya di sekitarnya, dia mengaktifkan kemampuannya dengan percaya diri dan memasuki Kastil Edo lagi. Kali ini, ia memilih Menara TV Edo, salah satu gedung tertinggi di dunia. Berdiri tinggi di langit, menghadap seluruh istana Edo. Edo pada masa itu seakan kembali ke zaman Heian. Kota itu diselimuti kabut, dan sosok-sosok bayangan terlihat dalam kabut kelabu, semuanya makhluk non-manusia. Saat itu, semuanya hening. Meskipun lampu Jepang masih menyala di kawasan komersial yang tadinya ramai, tidak ada seorang pun yang tinggal di luar. Bayangan hitam besar berjalan berkelompok melalui jalan-jalan Edo seperti zombie. Beberapa sosok sebesar gunung, berjalan sendiri. Beberapa terbakar dengan api, menggelinding di jalan, meninggalkan jejak api. Ini sama sekali bukan ilusi, juga bukan kemampuan spesial seseorang. Kalau tidak, kekuatan orang itu pasti tak terbayangkan. Zhang Yi berkata dengan suara yang hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya. Pada saat yang sama, sebuah dugaan mengerikan muncul dalam pikirannya. Jika itu bukan buatan manusia, maka penjelasan yang paling masuk akal adalah keberadaan peradaban kuat lainnya telah mulai menyerang realitas. Zhang Yi memperhatikan cukup lama, tetapi dia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi dalam bayangan. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, dia memutuskan untuk menyelinap ke kota untuk menyelidiki. Sosoknya jatuh di udara bagaikan bulu, dan pengendaliannya yang terampil terhadap kekuatan ruang memungkinkan dia bergerak tanpa menimbulkan suara apapun. Zhang Yi mendarat tepat di bawah Menara Edo dan perlahan mendekati area di mana parade malam 100 iblis berlangsung. Di antara bayangan-bayangan gelap itu, ada beberapa yang sangat menakutkan dan bahkan dapat menimbulkan masalah bagi Zhang Yi. Meskipun Zhang Yi tidak takut dikelilingi oleh mereka dengan kekuatannya, tidak perlu membuat mereka waspada. Zhang Yi, memegang burung hantu putih, berjalan hati-hati di jalan. Manusia dalam mode siaga dapat dilihat di toko-toko dan apartemen. Apa-apaan orang-orang ini? Boneka atau robot? Zhang Yi mengerutkan kening. Dia memasuki sebuah rumah yang disebut Ichiroken, rumah keluarga tunggal yang terletak di Edo. Lampu di ruangan itu redup saat itu. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 16 atau 17 tahun sedang duduk di sofa. Di dapur terbuka di seberang, seorang gadis berrok mini sedang memasak. Zhang Yi membungkuk untuk melihat dan dapat melihat kubis yang baru dipotong di atas meja. Aku tidak tahu mengapa, tetapi kubis ini berbentuk bulat, dan ketika kau memotongnya, ada lingkaran-lingkaran berpola melingkar di dalamnya. Zhang Yi memeriksa kamar dan mendapati sepasang saudara kembar tengah bermain video game di lantai atas.
Aku tidak tahu kenapa tidak ada orang dewasa di rumah ini. Dia turun ke bawah, duduk di sofa dan memikirkannya. Lalu akhirnya mengeluarkan belati dan perlahan-lahan memotong lengan anak laki-laki itu. Darah mengalir keluar seketika, yang merupakan tanda keberadaan manusia. Terlebih lagi, darahnya berwarna merah cerah, jadi pastilah itu adalah orang yang hidup. Mereka manusia sungguhan. Jadi, apa yang mengendalikan semua orang di Istana Edo? Zhang Yi menyentuh dagunya, merasa sangat penasaran. Kemampuan macam apa yang bisa mengendalikan hampir 500.000 orang di seluruh kota Edo pada saat yang bersamaan? Namun dengan cara ini, apa yang dikatakan Fatih Su kepadanya dapat dijelaskan. Kenapa orang-orang ini punya kemampuan tahan dingin yang kuat? Pasti ada yang melakukan sesuatu pada mereka, seseorang dengan kemampuan khusus. Zhang Yi menatap tenggorokan anak laki-laki itu dan perlahan menyipitkan matanya. Dia mengulurkan belati dinginnya dan menekannya ke leher anak laki-laki itu. Sekarang dia benar-benar ingin membunuh orang ini dan membedahnya untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Namun dia segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Jika orang-orang ini benar-benar menggunakan kekuatan mereka, begitu aku membunuh mereka, bukankah itu seperti memberitahu musuh? Zhang Yi akhirnya melepaskannya. Dia berdiri dan berjalan keluar ruangan. Kabut di luar semakin tebal. Zhang Yi masih memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada saat itu, telinganya tiba-tiba menangkap suatu suara khusus, seperti gelembung-gelembung yang meledak sebentar-sebentar di telinganya. Bu bu bu. Zhang Yi tiba-tiba menoleh dan melihat sesuatu muncul di luar tembok. Sebuah topi putih bergerak sepanjang dinding dari kanan. Dinding sebuah rumah tingginya lebih dari 1 orang, sekitar 8 kaki. Jadi, pria di balik tembok itu pasti tingginya setidaknya 8 kaki. Ini jauh dari ukuran orang normal. Mata Zhang Yi menjadi waspada. Mungkinkah benar-benar ada hal-hal yang berada di luar akal sehat? Namun tak lama kemudian dia tersenyum. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Dia tidak pernah memberikan inisiatif kepada orang lain. Maka pada saat berikutnya, dia melintas dan muncul di luar tembok. Di jalan yang gelap, punggung seorang wanita yang mengenakan rok panjang putih dan topi tebal muncul di depan Zhang Yi. Tanpa berkata apa-apa, Zhang Yi membuka tangan kanannya ke arahnya. Pintu dimensi terbuka, mencoba menyerap wanita aneh di depannya ke ruang yang berbeda. Tetapi tidak ada jawaban. Saat berikutnya, wanita itu perlahan berbalik dan menghadap Zhang Yi. Dia mengenakan topeng putih besar di wajahnya dan 2 kepala lebih tinggi dari Zhang Yi, tampak sangat menindas. Tiba-tiba sepasang mata merah muncul dari bawah pinggiran topinya, dan dia mengulurkan tangan untuk melepas topeng di mulutnya. Apakah menurutmu aku cantik? Dia melepas topengnya, memperlihatkan mulutnya yang mengerikan. Sudut mulutnya di kedua sisi terluka hingga ke belakang telinganya, dan bekas lukanya berdarah. Senyumnya cukup membuat orang pingsan di tempat. Zhang Yi hanya berkata dengan tenang, "Itu terlalu jelek." Ekspresi perempuan bermulut sipit itu langsung berubah. Ia merogoh dari balik roknya dan mengeluarkan gunting besar. Ia berteriak, "Tunggu sampai kupotong mulutmu, dan kau akan menjadi sepertiku." Menghadapi wanita gila bermulut sipit itu, Zhang Yi hanya mengulurkan tangan kanannya dan menjentikkan jarinya. Dar! Ruang di depan matanya berubah dengan cepat, dan sebelum wanita bermulut robek itu sempat meratap, dia telah berubah menjadi gumpalan yang kabur. Zhang Yi berjalan mendekat dan melihat darah di tanah, tetapi juga mengeluarkan bau aneh. Bukan manusia. Apa-apaan orang-orang ini? Dia mengambil beberapa sampel biologis dan berencana membawanya kembali untuk dipelajari YOKR. Setelah melakukan semua ini, Zhang Yi terus bergerak maju. Namun sebelum lelaki itu berjalan 10 meter jauhnya, suara yang dikenalnya itu terdengar lagi. Bu bu bu. Zhang Yi mengerutkan kening dan segera berbalik.
Dia melihat wanita bermulut celah yang baru saja terdistorsi oleh pemurnian alam ilahinya perlahan-lahan memulihkan tubuhnya. Bagaimana caranya? Dengan kekuatannya saat ini, jurus ini tidak hanya dapat membunuh hantu tetapi juga Epsilon level rendah secara instan, asalkan mereka tidak memiliki pertahanan yang kuat. Apa-apaan benda ini? Keraguan yang lebih besar pun muncul di hati Zhang Yi. Gadis Rift telah mengambil gunting dan berlari ke arahnya sambil berteriak. Zhang Yi menghindari serangan itu dalam sekejap. Sepasang gunting besar itu tertutup rapat dengan suara dentang, dan jalan di depannya terkoyak menjadi celah panjang seperti kain. Pemurnian alam ilahi kedua Zhang Yi telah disampaikan. Wanita bermulut sipit itu tewas seketika tanpa jejak. Kali ini, Zhang Yi memilih untuk tidak pergi, melainkan tetap tinggal dan mengamati dengan tenang. Benar saja, dalam waktu kurang dari 10 detik, wanita mulut celah itu dibangkitkan lagi. Apakah dia pengguna kemampuan berbasis aturan? Keberadaan yang tidak dapat dibunuh itu pasti karena cara membunuhnya yang benar belum ditemukan. Zhang Yi tidak terburu-buru dan melakukan percobaan berulang kali. Tetapi tidak peduli berapa kali dia membunuh si mulut celah, hasil akhirnya tetap sama, dia akan selalu dibangkitkan. Hati Zhang Yi makin tenggelam. Tidak bisa membunuhnya? Sudahlah, orang ini terlalu sulit dihadapi, lebih baik aku mundur. Zhang Yi tidak akan membuang waktu di tempat ini. Jadi dia memilih untuk melakukan perjalanan langsung melalui luar angkasa untuk meninggalkan daerah ini. Saat berikutnya, dia muncul di blok jalan. Dia ada di sana siang hari dan suasananya sangat makmur, dengan lampu dan anggur di mana-mana. Namun pada malam hari, jalanan sepi, hanya lampu Jepang yang menyala-nyala dan brosur beterbangan di mana-mana. Suara nyanyian bergema di kejauhan. Kali ini, Zhang Yi mengambil inisiatif menyerang dari area luar parade malam 100 iblis, dimulai dengan beberapa monster kecil dan menyelidiki kecerdasan mereka. Dar! Seakan-akan suara kereta api lewat, jalanan di sudut itu tiba-tiba menjadi lebih terang, lampu merah semakin lama semakin terang, dan suara kereta api yang lewat pun semakin jelas terdengar. Sebuah roda raksasa yang tingginya lebih dari 5 meter muncul di depan Zhang Yi. Ada api yang berkobar di roda itu. Dan di tengah roda ada wajah hantu yang terdistorsi. Mata wajah hantu itu melirik dan menangkap sekilas Zhang Yi di jalan, lalu dengan cepat berbalik dan berguling ke arah Zhang Yi. Sistem cerdas segera memberi Zhang Yi analisis tentang hantu di depannya. Monster di hadapan kita adalah Jepang Yokai Rinyudou yang agung. Oke, mengerti. Dengan suara woos, Lunrudao menyemburkan api besar, yang dalam sekejap menutupi seluruh jalan. Zhang Yi membuka gerbang dimensi dan menelan semua api yang ada di ruang asing. Kemudian, serangan balik penuh. Api dimuntahkan dari dimensi lain dan menyerang Lunrudao. Ada sedikit kebingungan di wajah Lunrudao, seolah-olah dia tidak menyangka serangannya benar-benar akan mengenai dirinya sendiri. Di tengah kobaran api, ia menyerbu ke arah Zhang Yi dengan momentum besar. Dar! Zhang Yi tidak lagi berbasa-basi. Gelang Hakim Suci di tangan kanannya berubah menjadi pedang dan menebas Lunrudao. Kekuatan kehampaan gelap berubah menjadi bulan sabit raksasa. Agar tidak menimbulkan terlalu banyak suara, Zhang Yi memusatkan kekuatannya. Jika tidak, dengan serangan ini, semua yang ada dalam radius 10 mil akan hancur total. Tetapi meski begitu, kekuatannya tetap tidak berkurang. Bodi Mercedes gila itu langsung terbelah dua dari tengah. Brak! Roda-rodanya pecah berkeping-keping, berubah menjadi potongan-potongan kayu terbakar yang berserakan di tanah. Zhang Yi berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah sambil memegang pedang di tangan. Tidak lama kemudian, pecahan kayu itu meloncat ke atas seakan-akan memiliki kehidupan dan terbentuk kembali menjadi sebuah roda api yang utuh. Zhang Yi perlahan menghembuskan napas busuk.
Sepertinya atribut keabadian itu tidak hanya dimiliki oleh wanita bermulut sipit itu. Mungkin ratusan hantu yang berkeliaran malam ini memang tidak bisa dibunuh. Aku harus menemukan sumbernya. Pasti ada sesuatu yang mengendalikan mereka. Lun Rudao menerjang ke arah Zhang Yi dengan momentum besar. Api membakar seluruh jalan, dan gelombang panasnya sangat menyesakkan. Zhang Yi memotong roda reinkarnasi menjadi beberapa bagian dengan tebasan pedangnya lagi, lalu menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, Deng Shentong dan yang lainnya juga tidak tinggal diam. Mereka berada di tepi kabut tebal Kastil Edo, dan juga mencoba segala cara yang mungkin untuk melakukan penyelidikan. Baili Changqing memegang instrumen presisi besar dan menghubungi wilayah Jiangnan, menggunakan sistem nebula untuk melakukan survei satelit kota Edo. Kabutnya sangat tebal sehingga meskipun kita tampak bisa melihat apapun, dari perspektif satelit, tidak ada yang terlihat di sini. Sama seperti lembah berkabut di Pulau Bintang dulu. Baili Changqing mengangkat kepalanya dan berkata kepada Deng Shentong. Deng Shentong mengerutkan kening. Aku juga sudah bicara dengan Badan Intelijen Keluarga Deng. Reaksi abnormal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kejadiannya baru bisa ditelusuri sekitar setahun yang lalu. Namun, banyak pasukan menggunakan metode serupa untuk melindungi wilayah dari deteksi. Jadi, awalnya mereka tidak menganggapnya serius. Wudi, menggigit kawat baja tipis di mulutnya, menatap mereka dan bertanya, "Jadi, bagaimana kita memecahkan kebuntuan ini?" Deng Shentong berkata, "Kita tunggu saja Zhang Yi kembali. Dia satu-satunya yang bisa melakukan investigasi mendalam terhadap Edo. Aku yakin dia akan membawa pulang beberapa informasi yang berguna." Wudi mengerutkan bibirnya dan berkata, "Jika orang-orang menyebalkan ini hanya muncul di malam hari, kurasa tidak perlu bersusah payah. Kita hanya perlu bertindak di siang hari. Dengan kekuatan kita bisa langsung menyerbu Museum Daliangdu, atau bahkan langsung ke markas pengadilan Yumo. Kita bisa memaksa mereka menyerahkan barang-barang itu." Deng Shentong tersenyum namun tidak berkata apa-apa. Baili Changqing meninju kepalanya. "Kalau semudah itu, Kapten Keyes bisa datang sendiri. Kenapa harus membawa kami?" Bai Chunyu juga berkata, memperingatkan musuh bukanlah langkah yang cerdas. Dan, ia menyipitkan matanya dalam-dalam dan berkata kepada Wudi dengan nada memperingatkan, "Kapanpun dan dimanapun, kau harus tetap rendah hati. Meskipun kau sangat kuat sekarang, masih banyak hal di dunia ini yang tak terbayangkan. Kau tidak melupakan apa yang terjadi di masa lalu kan?" Pengingat Bai Chunyu mengingatkan Wudi tentang pertempuran putus asa tim jubah hitam di kota Tianhai, dan pencekikan mereka selanjutnya terhadap organisasi bulan gerhana. Dia tampak sedikit kesal dan menggaruk kepalanya kuat-kuat, repot sekali. Dia mengeluh pelan, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak jauh dari sana, hua-hua raksasa sedang duduk bersila di tanah. Bulunya yang lembut melindungi You Kr, Yang Sinsin dan yang lainnya di tengah. Fatty Su, Paman Yu, dan Liang Yu berdiri berjaga-jaga sambil membawa senjata di tangan. Deng Shentong menatap gadis mungil dan cantik berseragam tempur hitam di pelukan hua-hua, dan hatinya tergerak. Keberadaan Yang Sinsin adalah rahasia bagi dunia luar. Dia hampir tidak pernah terlibat dalam pertarungan langsung, jadi dia merupakan sosok yang relatif tidak mencolok dalam tim Zhang Yi. Namun, Deng Shentong tahu bahwa orang ini merupakan pemikir paling penting di sekitar Zhang Yi. Dia telah menyelidiki Yang Sinsin dan tahu betapa mengerikan pikiran gadis jenius ini. Jadi dia menghampiri dan bertanya pada Yang Sinsin, "Nona Yang, aku ingin tahu apa pendapat Anda tentang situasi saat ini?" Yang Sinsin mengangkat kepalanya dengan dingin, tanpa kehangatan di pupil hitamnya. "Kau yang memulai misi ini, tapi kau perlu bertanya padaku?" Kata-kata yang tanpa ampun itu membuat Deng Shentong menyentuh hidungnya karena frustrasi. "Aku mengakui bahwa penyelidikan intelijen aku tidak dilakukan dengan baik." Yang Sinsin mendengus pelan,
tampak sedikit meremehkan. Tatapannya yang dingin membuat orang merasa seperti sedang diintip, membuat Deng Shentong tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Yang Sinsin berkata dengan dingin, hanya ada dua kemungkinan. Deng Shentong sangat gembira mendengar hal ini dan segera bertanya, "Oh? Aku ingin mendengar lebih banyak tentangnya." Pertama, mutan yang sangat kuat telah muncul di Edo. Dilihat dari jangkauan kemampuannya, dia pasti Ipsilon tingkat tinggi. Mengenai kekuatan pastinya, kita harus menunggu sampai saudaraku kembali dan melihat informasi berguna apa yang dibawanya. Deng Shentong mengangguk, sambil menopang dagunya dengan tangan. Wilayah Nepal kurang dari setengah wilayah Jiangnan. Sebelumnya, Zhang Yi menyapu bersih dua organisasi besar di utara dan selatan, hampir memusnahkan mutan-mutan top mereka. Karena itu, hampir mustahil bagi mereka untuk memiliki mutan yang sangat kuat. Jika ada, aku pikir itu adalah garnisun Kolombia. Jadi, bagaimana dengan kemungkinan kedua? Yang Sinsin menutup mulutnya dengan tangan dan menguap dengan manis. Sudah lama sekali ia tidak menjalankan misi, dan di luar dingin dan membosankan sehingga ia merasa sedikit mengantuk. Kemungkinan kedua adalah sesuatu selain manusia telah muncul. Matanya yang gelap bagaikan permata hitam, berkilauan dengan cahaya aneh di tengah malam. Sepertinya ia akan bersemangat ketika menyebutkan hal-hal misterius dan tak dikenal itu. Deng Shentong menelan ludah, tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Maksudmu? Peradaban tak dikenal yang mirip dengan yang ada di Tiongkok telah muncul di Jepang? Yang Sinsin tersenyum dingin. Aku hanya menebak. Itu hanya spekulasi, tetapi jika itu benar, itu akan menjadi masalah besar. Sekilas kekhawatiran tak kentara muncul di wajah dingin Yang Sinsin. Ia sangat menyadari bahaya dunia bawah tanah. Peradaban bawah tanah manapun akan menyebabkan bencana besar jika benar-benar muncul di tengah masyarakat manusia. Di Kastil Edo, Zhang Yi mencoba menghubungi kedua hantu itu lagi dan membunuh mereka. Tetapi hasilnya semuanya gagal tanpa terkecuali, benda itu tidak dapat dibunuh sama sekali. Tatapannya tertuju pada pusat Kastil Edo. Di jalan utama menara kastil, sosok-sosok bayangan hantu-hantu kuat berada jauh di luar jangkauan mereka yang pernah ditemuinya sebelumnya. Jika dia bertemu mereka, Zhang Yi takut dirinya benar-benar akan berada dalam bahaya. Setelah banyak pertimbangan, dia akhirnya memutuskan untuk mundur sementara dari Istana Edo. Karena menurut situasi saat ini, selain para hantu, tidak ada orang lain di Kastil Edo yang menemukan pergerakan Zhang Yi dan yang lainnya. Jika tidak, perang pasti sudah pecah. Waktu masih panjang, tak perlu terburu-buru. Ambil kembali informasinya dulu dan pikirkan solusinya besok. Memikirkan hal ini, Zhang Yi segera meninggalkan kota Edo dan kembali ke daerah tempat Deng Shentong dan yang lainnya berada. Zhang Yi, bos, kapten. Ketika sekelompok orang melihat Zhang Yi kembali, mereka segera mengelilinginya seolah-olah mereka telah menemukan tulang punggung mereka, menatapnya dengan penuh harapan, menunggunya memberikan beberapa informasi. Zhang Yi menceritakan kepada semua orang apa yang dilihatnya sepanjang perjalanan. Ngomong-ngomong, aku juga punya beberapa barang. Kemari dan bantu aku melihatnya. Zhang Yi mengeluarkan jaringan biologis wanita yang digorok itu yang diperolehnya. Tetapi setelah mengeluarkan botol logam yang menampungnya, dia tercengang. Jelas itu sesuatu yang aku masukkan ke sana dengan tanganku sendiri. Tapi sekarang menghilang. Ini benar-benar sulit. Zhang Yi mengerutkan kening. Dia tidak dapat memahami situasinya. Kecuali jika dia benar-benar bertemu dengan hantu dari zaman Jepang Edo. Yang lain saling menatap dengan takjub, tetapi Zhang Yi berkata, "Ayo kita cari tempat istirahat dulu. Lalu tunggu fajar. Kalian juga akan bergantian mengamati pergerakan Kastil Edo di malam hari." Semua orang mengangguk, tentu saja dipimpin oleh Zhang Yi.
Jadi Baili Changqing dan Wu Di bertanggung jawab untuk berjaga terlebih dahulu, baru kemudian mengambil alih tugas bersama Paman Yu dan Fatih Su nanti. Bangunan perumahan yang terbengkalai mudah ditemukan di luar istana Edo. Bai Chunyu membuat beberapa pengaturan untuk menghalangi cahaya, dan kemudian Deng Shentong menyalakan lampu. Saat itu baru lewat pukul 7 malam dan malam masih panjang. Semua orang duduk bersama, menyalakan lampu pemanas di tengah, dan mulai membahas strategi aksi selanjutnya. Jelas tidak aman di malam hari. Benda-benda itu akan mencium bau orang hidup. Para penghuni kastil Edo dipastikan masih hidup, tetapi mereka telah diberi semacam kemampuan oleh mutan yang kuat. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk tetap berada dalam keadaan mati suri di malam hari, mencegah mereka diserang oleh hantu. Soal hantu-hantu yang berkeliaran di malam hari, aku belum bisa memastikan mereka apa. Tapi mereka jelas tidak terlihat hidup. Zhang Yi menggosok alisnya. Ketika mengatakan ini, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan semua yang dilihatnya hari ini. Dia pernah menemui hal-hal aneh di masa lalu. Akan tetapi, meskipun dia menghormati hantu dan dewa, dia tidak benar-benar mempercayainya. Namun, semua yang dilihatnya malam ini mulai mengguncang pandangan dunia batinnya. You Ke-er mendekati Zhang Yi dengan sedikit rasa takut, memeluk lengannya, dan tubuh montoknya memberinya sentuhan lembut dan nyata. Sebagian kegelisahan di hatiku pun terobati dengan ini. Bai Chunyu mengusap dagunya dan berkata dalam hati, "Maksudmu kita benar-benar melihat hantu?" Fatih Su menelan ludahnya dan berkata, "Ini agak menakutkan. Ini sudah larut malam." Dia memandang semua orang, mencoba mendapatkan penjelasan dari mereka. Hei, apakah ada yang benar-benar percaya bahwa hantu ada di dunia ini? Zhang Yi meliriknya. Lalu bisakah Anda menjelaskan ajaran Tantra tentang reinkarnasi? Manusia hanya mengetahui kurang dari 1% dunia. Ketika menghadapi hal yang tidak diketahui, kita harus selalu merasa kagum. Deng Shentong berkata, apa yang disebut jiwa mungkin merupakan entitas spiritual. Kelahiran mutan memungkinkan kita melihat munculnya kemungkinan ini. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin ada beberapa makhluk kuat dalam sejarah yang masih hidup setelah kematian sebagai tubuh spiritual, atau yang kita sebut kehidupan setelah kematian. Zhang Yi menatapnya dan berkata, jika apa yang kau katakan benar, mereka adalah roh-roh Edo yang terikat bumi. Prasyarat keberadaan mereka adalah mereka dapat memperoleh energi dari tanah ini. Dia tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menopang dagunya dengan satu tangan. Setelah semua pembicaraan ini, semua ini hanyalah spekulasi kita. Ada begitu banyak hal yang tidak diketahui di dunia ini, dan kita tidak punya banyak waktu untuk menggali lebih dalam. Sekarang, kita hanya perlu mendapatkan apa yang kita inginkan. Soal masalah Edo, biarkan orang Jepang menyelesaikannya sendiri. Deng Shentong mengangguk. Benar sekali, kita seharusnya tidak membuat segalanya terlalu rumit. Ia menundukkan kepala dan merenung sejenak, lalu berkata kepada Zhang Yi, kurasa kita bisa mengamati pergerakan mereka di malam hari. Jika tidak ada penyimpangan besar, Edo akan kembali ke keadaan semula setelah fajar. Pada saat itu, kita dapat mempertimbangkan untuk mengubah waktu tindakan kita. Fatih Su bertanya, apakah maksudmu bertindak pada siang hari? Tentu saja, kata Deng Shentong sambil tersenyum. Tidak. Fatih Su terdiam. Fatih Su hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Benarkah? Malam hari sangat berbahaya. Kenapa tidak menunggu sampai siang? Deng Shentong menyilangkan lengannya dan berkata dengan serius, siang hari belum tentu lebih berbahaya daripada malam hari. Sejak kemunculan kami belum pernah berhubungan dengan anggota pengadilan iblis manapun, penguasa Jepang saat ini. Meskipun kita mungkin berilusi bahwa mereka belum menemukan nilai asli harta nasional, Shinsue, kita tidak bisa menggantungkan semua harapan kita padanya.
Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita harus siap menghadapi konflik dengan mereka. Tapi kita juga harus berusaha menghindari ledakan amarah secara langsung. Setidaknya, kita harus berjuang setelah mendapatkan barangnya. Dan jika kita bertindak di siang bolong, ada kemungkinan besar kita akan terekspos. Ketika saatnya tiba, pengadilan iblis dan pasukan mutan Columbia akan dikirim bersama-sama. Apakah menurutmu kita bisa mengalahkan mereka? Dia menatap Zhang Yi dan merentangkan tangannya. Tentu saja, dengan Zhang Yi di sini, kita masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Tapi kalau kita melakukan itu, operasinya akan gagal total. Zhang Yi menatap senyum lembut di wajah Deng Shentong dan mencibir tidak setuju. Berhenti menyanjungku. Kau memberiku gelar, tapi tidak ada yang mutlak di dunia ini. Ada begitu banyak pahlawan di dunia ini. Sehebat apapun Zhang Yi, ia tak berani bersikap sombong dan percaya bahwa tak seorang pun bisa berbuat apa-apa padanya. Siapa tahu akan muncul seseorang yang dapat menahan kemampuannya? Namun, ada hal lain yang harus kita pertimbangkan. Yang Xin berbicara dengan Zhang Yi. Xin, katakan padaku apa yang kau pikirkan. Zhang Yi menoleh ke belakang. Ekspresi yang Xin sangat berhati-hati dan dia berbicara dengan lembut. Angkatan Laut Columbia selalu ditempatkan di pelabuhan Jepang, dan armada samudra mereka adalah cabang Angkatan Laut Columbia yang paling kuat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa armada samudra menguasai Jepang. Jadi, Columbia pasti menyadari situasi di Edo. Namun kami tidak melihat adanya pergerakan dari mereka. Deng Shentong menyilangkan tangannya, dengan hati-hati merenungkan apa yang dikatakan Yang Xin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda mengatakan bahwa situasi Edo saat ini mungkin disebabkan oleh Columbia? Zhang Yi menundukkan kepalanya dan berkata perlahan, atau mungkin, semua yang ada di sini diizinkan oleh Columbia. Ada konspirasi besar yang tersembunyi di dalamnya. Yang Xin mengangguk. Jika insiden Edo benar-benar terkait dengan dunia misterius itu, dan Columbia mengetahuinya, maka itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Setelah berkata demikian, dia mengangkat kepalanya dan sekilas kegembiraan tampak di matanya. Tapi risiko selalu datang bersamaan dengan peluang. Saudaraku, ini mungkin bukan hal yang buruk. Zhang Yi menunduk dan tersenyum. Kurasa aku sudah menebak apa yang akan kau katakan. Kakak, ceritakan padaku. Yang Xin datang sambil tersenyum, menatap Zhang Yi dengan mata berbinar. Deng Shentong dan Bai Chunyu menyaksikan pemandangan ini dengan ketidakpuasan. Sikap Yang Xin terhadap Zhang Yi dan yang lainnya sangat buruk. Ketika berbicara kepada mereka, dia seperti gunung es, tetapi ketika menghadapi Zhang Yi, dia langsung berubah menjadi gadis yang manis. Zhang Yi menggosok-gosokkan jari-jarinya, matanya berbinar-binar seperti bintang. Sikap Columbia terhadap Jepang selalu mengendalikannya dan menjadikannya pion mereka. Karena itu, mereka tidak akan pernah membiarkan Jepang mengembangkan kekuatan yang tidak dapat mereka kendalikan. Dengan kata lain, meskipun organisasi Yumoting atau kekuatan besar yang menyebabkan insiden Edo itu ada, mereka pasti berada dalam kendali armada samudra. Setidaknya, mereka tidak akan menimbulkan ancaman yang signifikan bagi mereka. Dengan begitu, kekuatan mereka tidak akan terlalu kuat. Dengan cara ini, kita dapat memperkirakan cakupan kekuatan mereka dengan lebih baik. Setidaknya saat ini, Zhang Yi mampu menghadapi seluruh armada Laut Columbia sendirian. Ya, bukan berarti dia bisa menghancurkan seluruh armada laut sendirian. Lagi pula, armada laut juga punya fondasinya sendiri dan berbagai senjata serta peralatan ultramodern. Namun, tidak ada tekanan untuk menghancurkan armada laut dan lolos tanpa cedera. Mutan kelas Y sendiri merupakan makhluk mengerikan di era ini, dan tidak dapat diukur dengan akal sehat. Deng Shentong menghela napas lega. Kalau begitu, kita bisa melanjutkan operasi.
Besok siang, kita akan menemukan kesempatan untuk memasuki Museum Daliangdu. Mari kita amati dulu. Aku tetap bilang begitu, jangan terlalu sabar. Sebaiknya minimalkan risiko dan maksimalkan tingkat keberhasilan sebelum bertindak. Zhang Yi berbicara. Deng Shentong tak kuasa menahan tawa. Sudah kuduga, pasti kau. Kapten Keyes, yang paling stabil dan kuat, gelar ini sangat cocok untukmu. Zhang Yi memutar matanya. Kalian selalu suka memberi orang nama panggilan acak. Deng Shentong mengangkat bahu. Mau bagaimana lagi? Kau terlalu terkenal. Ada banyak sekali wanita di kota Blizzard yang ingin menikahimu. Bai Chunyu terbatuk dan berbisik kepada Zhang Yi. Mainan seukuran asli milikmu laku keras di kalangan atas kota Blizzard akhir-akhir ini. Zhang Yi tak dapat menahan diri untuk menggerakkan bibirnya. Haruskah saya senang mendengar berita ini? Ngomong-ngomong, awasi pergerakan Edo malam ini dan lanjutkan aksinya besok. Hal utama yang harus diperhatikan adalah manusia. Tatapan mata Zhang Yi menyapu semua orang yang hadir. Mari kita lihat apakah kita bisa mencari tahu siapa dalang mereka dan siapa yang mengendalikan mereka. Orang itu sangat berbahaya. Pada malam pertama di Jepang, Deng Shentong dan yang lainnya bergantian bertugas malam. Ketika Zhang Yi bangun di pagi hari, mereka datang untuk sarapan bersama dan melaporkan apa yang mereka amati tadi malam. Sarapannya sangat lezat, dan bahkan saat berada di luar ruangan, Zhang Yi tidak pernah memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk. Makanan terbaik, dan kompor alkohol untuk pemanas semuanya dibawa bersama kau, sehingga kau dapat menikmati makanan segar dan lezat. Sebaliknya, Deng Shentong dan rekan-rekannya hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepala saat melihat ransum militer yang dikemas vakum di saku mereka. Ayo makan bersama. Zhang Yi dengan murah hati mengundang mereka untuk datang dan makan malam bersama, dan Deng Shentong dan yang lainnya tentu saja sangat senang melakukannya. Semua orang berkumpul bersama, dan Zhang Yi bahkan mengeluarkan meja panjang mewah dan kursi sofa yang serasi dari ruang asing, dan menikmati sarapan dengan elegan. Rasanya seperti dia tidak sedang menjalankan misi di lingkungan yang sangat dingin, tetapi sedang berlibur di sini. Bagaimana pengamatanmu tadi malam? Zhang Yi memasukkan roti telur kepiting yang masih mengepul ke dalam mulutnya dan memakannya perlahan sambil melihat Deng Shentong, Baili Changqing dan yang lainnya. Baili Changqing berkata, kami menontonnya sepanjang malam kemarin, dan benar saja, kami menemukan sesuatu. Monster-monster itu berkeliaran di sekitar kastil Edo tanpa tujuan yang jelas. Mereka hanya berkeliaran di jalan-jalan kota, seolah-olah sedang berpatroli di wilayah mereka. Dan ketika malam hampir tiba, Baili Changqing merendahkan suaranya dan berkata seolah-olah ia telah melihat hantu. Mereka semua tiba-tiba menghilang. Seolah-olah mereka telah menguap dari muka bumi. Tak ada satupun hantu atau monster yang tersisa. Zhang Yi mengangkat kepalanya, kilatan cahaya melintas di matanya. Maksudmu, tiba-tiba, mereka semua menghilang? Dia melihat begitu banyak hal aneh malam itu, begitu banyak bayangan yang tak dapat dihitung jumlahnya. Tidak masuk akal jika sekelompok besar hantu yang tersebar di seluruh Edo tiba-tiba menghilang. Mungkinkah itu semua ilusi? Bai Chunyu membuat tebakan seperti itu. Penglihatan malam yang lenyap di siang hari. Atau bahkan mimpi yang berakhir saat seseorang bangun? Ada berbagai spekulasi di antara orang-orang, dan tidak ada konsensus yang dapat dicapai. Satu-satunya hal yang pasti adalah jika kau menghadapi hal-hal ini di malam hari, Anda hanya bisa melarikan diri. Karena mereka tidak mungkin dibunuh. Zhang Yi menyesap susu kedelainya yang terakhir, meletakkan mangkuk dan sumpitnya, lalu berkata, ayo kita masuk ke Istana Edo lagi hari ini untuk menjelajah. Kali ini, aku akan langsung ke Museum Daliangdu. Deng Shentong berkata, ini mungkin berisiko membuat musuh waspada. Aku akan berhati-hati. Zhang Yi berkata dengan tenang,
Jika 500.000 orang di kota itu benar-benar boneka, maka gerakan kita pasti sudah diketahui sejak lama. Jadi, kau harus beroperasi di area sekitarku. Dengan begitu, jika terjadi perkelahian, aku bisa segera membawamu pergi. Memikirkan kemungkinan ini, Deng Shentong dan yang lainnya merasa ngeri. Namun, mereka bertekad untuk mendapatkan harta nasional dari misi ini, jadi mereka mengangguk dan memutuskan untuk pergi ke Istana Edo lagi untuk mencari tahu. Saat sinar matahari pucat pertama muncul di langit, kabut di Istana Edo mulai perlahan menghilang. Dan penduduk Edo yang kehilangan kemampuan bergerak kembali mendapatkan vitalitas mereka satu persatu. Mereka seolah-olah tidak menyadari apa yang telah terjadi sebelumnya. Mereka juga tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi boneka yang tidak bergerak di malam hari, dan terus bergerak mengelilingi Edo dengan semangat penuh. Segalanya tampak berkembang pesat. Kalau belum pernah lihat kejadian hantu di malam hari, nggak akan ada yang nyangka kalau kota ini udah diserbu sama hal-hal aneh. Setelah mengamati sebentar, Zhang Yi dan yang lainnya berdandan lagi dan menyelinap ke Kastil Edo. Ada sekitar 10 jam siang hari, jadi Zhang Yi tidak terburu-buru pergi ke Museum Daliangdu. Ia memikirkannya dan pergi ke daerah yang dilewatinya kemarin. Perhentian pertamanya adalah Akihabara, yang penuh sesak dengan orang. Lampu Jepang kota berkelap-kelip terang, dan berbagai foto promosi permainan serta gambar lucu monyet berlidah dua muncul di tempat yang paling mencolok di gedung itu. Tuan, Nyonya, selamat datang di Lovehouse. Hari ini ada pertunjukan idola bawah tanah. Seorang pelayan berlari dengan senyum manis di wajahnya dan menyerahkan brosur kepada Zhang Yi dan yang lainnya. Dikatakan bahwa akan ada pertunjukan oleh idola bawah tanah Miss Tramon Tou hari ini, serta daftar makanan dan minuman spesial hari ini. Zhang Yi menerima brosur itu, mengangguk sedikit padanya dan berjalan maju. Pembantu itu segera berbalik dan memanggil tamu lainnya. Saat berjalan di jalanan Akihabara, ia melihat seorang ayah dan putrinya yang penuh kasih sayang. Sang ayah menggenggam tangan putrinya dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Airi, kau mau hadiah apa hari ini? Ayah akan membelikannya untukmu." "Benarkah? Terima kasih, ayah." Airi sangat menyayangi ayah. Di sisi lain, Nyonya Takayanagi, mengenakan kimono biru tua, sedang membelikan putranya model baru kesukaannya. Ambulans bergegas datang, dan Dokter Hirasaka dengan gugup menyelamatkan pasien yang terluka, sementara Ibu Nanase, yang mengenakan seragam perawat merah muda, memasang masker oksigen untuk pasien. Zhang Yi menyaksikan semua ini dengan dingin, sementara mata You Kr melebar. Ini. Dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Zhang Yi, "Mengapa aku merasa seperti baru melihat semua ini kemarin?" "Ya, memang itu pengulangan dari kemarin." Zhang Yi juga berbisik, "Orang-orang ini, mereka menjalani hidup mereka dengan cara yang sama. Mereka seperti robot dengan program khusus. Kalau saja dia tidak berkunjung untuk kedua kalinya, dia tidak akan bisa membayangkan pemandangan seperti ini." Di balik penampilan Istana Edo yang tampak harmonis, tersimpan rahasia yang mengerikan. Apakah mereka masih hidup? Ketika You Kr mengatakan ini, suaranya sedikit bergetar. Bagaimana orang yang hidup bisa hidup seperti mesin? Namun Zhang Yi berkata dengan yakin, "Tidak, mereka semua masih hidup." Dia telah memverifikasi hal ini kemarin karena dia telah membedah tubuh seorang pemuda dengan tangannya sendiri, dan menyaksikan darah merah cerah mengalir keluar. Memikirkan hal ini, Zhang Yi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Ayo pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat." Dia membawa You Kr dan Yang Xin ke tempat gelap, dan setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, dia mengaktifkan kemampuannya dan menuju ke tempat yang dia kunjungi kemarin. Segera setelah itu, ia tiba di daerah pemukiman dekat menara TV Edo, dan menemukan bangunan keluarga tunggal dari kemarin.
Zhang Yi dan dua orang lainnya muncul tepat di depan pintu. Setelah berpikir sejenak, Zhang Yi tidak mengetuk pintu, melainkan langsung menyelinap masuk. Karena sudah berada di sini kemarin, ia sudah sangat mengenal medan di sini, jadi ia meminta Yang Xin dan You Ke untuk tetap di halaman sementara ia masuk ke kamar. Saat itu pagi hari dan Zhang Yi mencium harum makanan. Suara seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan yang sedang berbicara terdengar di telingaku. Benarkah, Yu Ji? Kamu jelas-jelas sudah setuju untuk mengajakku ke taman hiburan hari ini. Kenapa kamu mengingkari janjimu di menit-menit terakhir? Maaf, Asuka. Lin Chen dan Ai Chen selalu menggangguku, dan aku tidak bisa pergi. Lihat, Zhang Yi menjulurkan kepalanya dari lantai 2 dan melihat adegan syura yang terjadi di ruang tamu di lantai 1. Tepat setelah itu. Bab 1489-1500, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah mangat. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong, itu aja, terima kasih.